Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, gimana kabarnya? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Amelia Liliana dengan NIM 304241127. Saya dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi kemudahan untuk terus belajar, terutama tentang ilmu-ilmu Islam. Di video kali ini, saya akan membahas topik yang sangat penting dalam studi Islam, yaitu Al-Quran dan Hadis sebagai sumber utama serta ijtihad, ijma, qiyas, dan karya ulama sebagai sumber sekunder. Islam adalah agama yang sempurna yang menyeluruh. Ajarannya mencakup semua aspek kehidupan, mulai dari ibadah, sosial, ekonomi, hingga budaya dan ilmu pengetahuan. Kesempurnaan ini bisa kita lihat dari sistem sumber ajarannya yang kuat, bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu dijelaskan dan dikembangkan oleh para ulama. Secara umum, sumber ajaran Islam dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu sumber primer, yaitu ada Al-Quran dan Hadis yang menjadi dasar utama hukum Islam. Yang kedua yaitu ada sumber sekunder, yaitu ijma, qiyas, ijtihad, dan karya para ulama yang membantu menafsirkan dan menerapkan ajaran Islam sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, biar kita lebih paham bagaimana peran masing-masing sumber itu. Baik, yang pertama yaitu ada Al-Quran sebagai sumber utama. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk bagi seluruh manusia. Di dalamnya bukan hanya ada hukum-hukum, tapi juga ada nilai moral, panduan hidup, dan prinsip kemanusiaan. Contohnya dalam surat Al-Maidah ayat 8, Allah berfirman, "Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum membuatmu berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa." Ayat ini mengajarkan kita pentingnya berlaku adil kepada siapapun, bahkan orang yang tidak kita sukai. Nah, dari contoh ini kita bisa lihat bahwa Al-Quran bukan hanya bicara soal hukum, tapi juga soal nilai-nilai universal yang relevan di semua zaman. Para ulama menafsirkan Al-Quran dengan berbagai metode, misalnya pendekatan bahasa untuk memahami makna kata yang tepat. Lalu ada pendekatan historis untuk mengetahui latar belakang turunnya ayat asbab al-nuzul. Dan juga pendekatan tematik, di mana ayat-ayat tentang satu tema dikumpulkan dan dipahami secara utuh. Contohnya, kalau kita ingin tahu bagaimana Islam berbicara tentang keadilan, para mufasir akan menggabungkan ayat-ayat yang membahas topik itu dan dari berbagai surah, agar maknanya menyeluruh dan tidak tersial. Dengan pendekatan seperti ini, Al-Quran terus menjadi sumber inspirasi dan solusi bagi persoalan hidup manusia di era modern. Yang kedua itu ada penjelas hadis sebagai penjelas dan pelengkap wahyu Allah. Setelah Al-Quran, sumber utama berikutnya adalah hadis. Hadis berisi perkataan, perbuatan, dan ketetapan Rasulullah SAW. Peran hadis adalah menjelaskan apa yang ada di dalam Al-Quran dan memberi contoh nyata penerapan ajarannya. Misalnya, Al-Quran hanya memerintahkan kita untuk melaksanakan sholat, tapi tidak menjelaskan bagaimana caranya. Nah, melalui hadis, Rasulullah menunjukkan tata cara salat yang benar, dari niat bacaan hingga urutan gerakan. Makanya, tanpa hadis, ajaran Al-Quran bisa terasa abstrak dan sulit diterapkan. Dalam ilmu hadis, ada dua bidang penting. Riwayah, yaitu meneliti keaslian sanad atau jalur periwayatan hadis. Yang kedua yaitu dirayah, yaitu menganalisis isi hadis, makna dan konteksnya.
Para ulama hadis sudah menyusun sistem penelitian yang sangat teliti sejak berabad-abad lalu. Mereka memeriksa siapa perawinya, apakah orangnya jujur, kuat ingatan, dan bagaimana hubungannya dengan perawi lain. Contohnya itu ada hadis, sesungguhnya amal itu tergantung pada niat. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ulama memastikan bahwa sanadnya bersambung langsung dari sahabat Umar bin Khattab lalu kepada Rasulullah SAW. Hebatnya lagi, hingga hari ini hadis masih terus dikaji, tidak hanya dari sisi hukum, tapi juga dari sisi sosial, psikologi, dan pendidikan. Artinya hadis bukan hanya sejarah, tapi panduan hidup yang terus hidup. Yang ketiga yaitu ada ijma sebagai kesepakatan ulama. Berikutnya adalah ijma, yaitu kesepakatan para ulama terhadap suatu hukum syar'i setelah Rasulullah wafat. Ijma berperan penting untuk menjaga kesatuan hukum Islam supaya umat tidak mudah berselisih. Contoh paling terkenal adalah ijma para sahabat tentang pengumpulan mushaf Al-Quran pada masa Abu Bakar Asy-Syiddiq. Saat itu banyak penghafal Quran gugur di medan perang dan khawatir ayat-ayat Al-Quran akan hilang. Melalui musyawarah, para sahabat sepakat untuk mengumpulkan dan menulis seluruh ayat dalam satu mushaf. Keputusan ini tidak disebutkan langsung dalam Al-Quran, tapi diambil demi kemaslahatan umat. Inilah esensi ijma. Di zaman sekarang, konsep ijma berkembang menjadi ijtihad jama'i, yaitu musyawarah kolektif yang dilakukan oleh lembaga-lembaga Islam, misalnya seperti Majelis Tarjih Muhammadiyah, Majma' Al-Fiqh Al-Islami, atau Dewan Syariah Nasional. Lembaga-lembaga ini menetapkan fatwa bersama tentang masalah modern seperti transaksi digital, asuransi syariah, atau hukum vaksin. Jadi, ijma bukan hal kuno, tapi prinsip musyawarah yang terus hidup. Selanjutnya yaitu ada qiyas, yaitu metode penetapan hukum berdasarkan analogi. Qiyas digunakan ketika suatu masalah baru tidak ditemukan secara langsung dalam Al-Quran dan hadis, tapi memiliki kesamaan alasan hukum dengan kasus yang sudah ada. Contohnya dalam Al-Quran hanya disebutkan bahwa khamr, minuman memabukkan, itu haram. Namun di zaman sekarang muncul narkoba yang juga memabukkan dan merusakkan akal. Karena alasan ilatnya sama, maka melalui qiyas ulama menetapkan bahwa narkoba juga haram. Contoh lain dalam dunia modern seperti transaksi uang digital seperti cryptocurrency atau e-wallet. Dalam menentukan hukumnya, ulama menggunakan prinsip qiyas dengan mengaitkan pada hukum jual beli ataupun tukar menukar sharf yang ada dalam fikih klasik. Jadi, qiyas membuat hukum Islam tetap dinamis dan logis, bisa diterapkan ke segala waktu tanpa mengubah dasar syariatnya. Berikutnya kita bahas ijtihad. Ijtihad berarti berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menemukan hukum terhadap suatu masalah yang belum dijelaskan secara tegas dalam wahyu. Ijtihad adalah sumber dari kebebasan berpikir dalam Islam, tapi tentu bukan berpikir sembarangan. Ijtihad dilakukan dengan landasan ilmu, dalil, dan prinsip syariat. Sejarah Islam mencatat banyak ulama besar yang dikenal karena ijtihadnya, seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Mereka semua menggali hukum Islam dari Al-Quran dan hadis, menggunakan akal dan metodologi yang ilmiah. Di era modern, ijtihad sangat dibutuhkan untuk menjawab persoalan baru, misalnya tentang bioetika seperti transplantasi organ, ekonomi digital, atau perlindungan lingkungan.
Dengan ijtihad, hukum Islam tetap hidup dan terus relevan di tengah perubahan dunia. Penting lainnya adalah karya para ulama. Kitab-kitab klasik seperti Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali, karya Imam Syafi'i, dan Al-Muwatta hanya kumpulan hukum, tapi juga cerminan pemikiran Islam yang sangat luas. Karya-karya itu mengajarkan nilai moral, spiritual, dan sosial. Misalnya, Ihya Ulumuddin membahas bagaimana seseorang bisa menyeimbangkan antara ilmu, ibadah, dan akhlak. Sekarang, bentuk karya ulama sudah berkembang, tidak lagi berupa kitab kuning, tapi juga penelitian akademik, jurnal ilmiah, dan karya ilmiah modern. Semua ini adalah kelanjutan dari tradisi intelektual Islam yang selalu mendorong berpikir ilmiah tanpa meninggalkan nilai-nilai wahyu. Dalam memahami sumber ajaran Islam, untuk memahami semua sumber ini dengan baik, kita perlu pendekatan metodologis. Artinya, kita harus belajar dengan cara yang teratur dan ilmiah. Ada 4 pendekatan penting, yaitu yang pertama yaitu normatif teologis, yaitu berpijak pada wahyu dan ajaran agama sebagai kebenaran mutlak. Yang kedua yaitu historis, yaitu memahami latar belakang sejarah munculnya hukum atau ayat. Yang ketiga yaitu filosofis, yaitu menggali makna rasional dan etika dari hukum Islam. Yang keempat yaitu ada sosial, yaitu menerapkan hukum Islam sesuai realitas masyarakat saat ini. Dengan pendekatan ini, ajaran Islam tidak hanya dipahami secara teks, tapi juga bisa diterapkan secara kontekstual dan relevan di kehidupan modern. Relevansi sumber ajaran Islam di era modern. Teman-teman, sumber ajaran Islam sangat relevan untuk menjawab tantangan zaman sekarang. Dalam ekonomi, prinsip keadilan dan larangan riba menjadi dasar sistem keuangan syariah. Dalam teknologi, hadis-hadis tentang etika dan amanah bisa diterapkan untuk bermedia sosial dengan baik. Dan melalui ijtihad serta ijma', ulama bisa menetapkan hukum-hukum baru seperti penggunaan AI, vintage, atau isu lingkungan global. Jadi, Islam bukan agama yang kaku. Ia terus berkembang, tapi tetap berpegang pada wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai umat Islam, memahami sumber-sumber ajaran ini bukan sekedar tugas akademik, tapi juga bentuk keimanan. Al-Quran dan hadis adalah pedoman hidup yang membawa cahaya bagi hati dan pikiran. Sementara ijma, qiyas, ijtihad, dan karya para ulama menjadi sarana agar ajaran Islam bisa diterapkan dalam kehidupan modern. Dengan ilmu, iman, dan akhlak, kita bisa menjadi generasi muslim yang cerdas dan bermanfaat bagi masyarakat. Semoga kita selalu diberi kemudahan untuk belajar dan mengamalkan ilmu dengan ikhlas. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.